Sendiri ngadepin cibiran netizen gimana nih Kak? Nggak apa-apa, udah biasa. Dari mulai aku masih baru lahir udah ngeliat mamaku ngadapin hal yang sama, jadi udah biasa. Selebritan, selama ini Denada memang dikenal sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Perjuangan tanpa kenal lelah, bahkan apapun ia lakukan demi kebahagiaan keluarga dan putri tercinta. Masih lekat dalam ingatan, Denada rela bolak-balik Jakarta Singapura agar tetap bisa berkarir dan juga mendampingi putrinya yang saat itu jalani pengobatan di Singapura. Denada juga pernah keringat banting tulang seorang diri ketika Jerry Aurum harus mendekam dalam penjara. Perjuangan Denada untuk kebahagiaan keluarga tentu tak bisa diragukan lagi. Ada orang-orang yang penting harus kita jaga di hidup kita. Misalnya kalau aku Aisyah, udah, yang penting dia. Yang lain di luar itu ya sudah, habis kita mau bagaimana gitu. Jadi ya udahlah. Aku kepengen sehat karena goalsnya tuh supaya sebenarnya kepengen bisa nemenin dia, pengen lihat dia nanti kalau udah dewasa, pengen lihat dia nanti nikah, pengen dilihat dia nanti bahagia di kehidupannya, sehat dan segala macam gitu sih. Dan sebagai single parent, Denada mau tak mau harus berjuang ekstra keras. Ia bahkan rela merombak wajahnya dengan serangkaian operasi. Bukan sekedar untuk gaya-gayaan atau ikut tren saja, melainkan demi menjaga eksistensinya sebagai artis. Selama ia tetap eksis, maka roda perekonomian pun akan tetap terjaga. Jika melihat sosok Denada yang sangat berjuang keras untuk keluarga, masa iya Denada menelantarkan Ressa Rizky Rosano, pemuda yang mengaku sebagai anak Denada? Tapi yang pasti namanya manusia kan gak ada yang puas gitu. Apalagi aku masih kerjanya masih di dunia entertainment. Didoakan saja. Kalau aku sekarang pribadi sedang mensyukuri dan menikmati masa-masa di mana aku mulai bekerja lagi gitu, di mana aku mulai bisa berkarir lagi. Aisyah juga aku bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Allah berikan kesehatan gitu, dan sekarang sedang bersekolah, mendampingi dia untuk peralihan ya, udah mulai masuk teenager juga gitu. Jadi senang. Tapi Selebritan, meski masih simpang siur apakah Ressa Rizky Rosano benar-benar anak Denada atau bukan, yang jelas kasus yang menyeret Denada ke meja hijau ini telah memasuki babak persidangan. Jika sesuai agenda, maka hari ini Ressa dan Denada akan melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setidaknya ada dua tuntutan dari Ressa. Pertama, soal pengakuan dan kejelasan statusnya sebagai anak biologis Denada. Lalu yang kedua, soal penelantaran anak dengan tuntutan sebesar 7 miliar. Dalam proses mediasi, tentu kedua belah pihak harus hadir untuk menemukan jalan tengah. Namun jika Denada selaku tergugat tidak hadir, maka bukan tidak mungkin putusan pengadilan akan dijatuhkan secara first take, yang artinya Ressa berpeluang memenangkan gugatan. Poin dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kenapa kita katakan perbuatan melawan hukum? Karena ini dilatar belakangi oleh adanya keresahan dari penggugat satu yang merasa hak-haknya selama menjadi seorang anak itu tidak dipenuhi oleh tergugat yang notabene diketahui akhir-akhir ini sebagai ibunya. Bila mana ini dianggap bukan anak kandung dari tergugat, maka silahkan tergugat untuk membuktikan kalau dia bukan orang tua biologis dari penggugat. Technically secara di Perma itu wajib hadir in person penggugat, prinsipal tergugat wajib hadir sendiri. Akan tetapi masih dimungkinkan apabila dikuasakan kuasa khusus untuk mediasi, itu bisa dilakukan khusus untuk mediasi seperti itu. Tapi sepertinya Denada tenang-tenang aja nih Selebritan. Pasalnya, di tengah kasus yang sedang ramai dan proses hukum yang terus berjalan, Denada masih tetap fokus dengan sederet aktivitasnya di panggung hiburan tanah air. Ia juga tetap aktif bermedia sosial, bahkan dengan sangat santai menanggapi berbagai komentar-komentar miring dari netizen. Denada juga menegaskan jika setiap orang punya definisi kebahagiaan yang berbeda dan dia memilih sesuai dengan jalan pilihannya. Ya, bagaimanapun hidup harus tetap berjalan. Kalau terus larut dalam kesedihan, bagaimana bisa menghidupi sang putri tercinta?
Iya kan, selebritan? Kita tidak bisa membahagiakan semua orang satu. Yang kedua, kita tidak bisa merubah pandangan semua orang. Kalau orang sudah kepingin mempunyai satu pandangan yang buruk atau satu pandangan tertentu terhadap kita nggak akan habis, nggak akan cukup energi kita. Apalagi kalau kita bekerja di dunia entertainment.